Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat-nikmatnya kita bisa berkumpul kembali di musala ini dalam rangka menuntut ilmu agama, memperkuat iman kita, menambahkan iman kita. Semoga dengan duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, menambahkan semangat dalam beribadah, dan menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjauhi segala apa yang dilarangnya dan berusaha untuk melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita tentang nawaqidul Islam, dan ini adalah pertemuan yang ketiga, dan kita akan bacakan pembatal Islam yang ketiga. Namun sebelum kita bacakan pembatal Islam yang ketiga, perlu kita ulangi terlebih dahulu sebagian apa yang sudah kita sampaikan, bahwasanya pembatal Islam yang disebutkan oleh penulis di sini bukanlah sebuah pembatasan. Beliau menyebutkan di sini adalah 10 pembatal Islam. Bukan berarti pembatal Islam itu hanya 10 saja. Namun beliau menyebutkan 10 ini adalah karena 10 inilah yang banyak terjadi, dan 10 inilah yang menjadi induk dari pembatal-pembatal Islam yang lain. Yang kedua yang perlu kita perhatikan juga dalam mengkaji pembatal Islam adalah ketika kita menyebutkan sebuah pembatal Islam, ketika kita menjelaskan perbuatan-perbuatan yang akan membatalkan Islam seseorang, kita ketika itu sedang menjelaskan hukum perbuatan. Jadi hukum apa? Perbuatan, bukan menghukumkan orang yang melakukannya. Jadi sebagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan perbuatan ini perbuatan kufur, perbuatan ini perbuatan syirik, perbuatan ini akan menjadikan pelakunya menjadi murtad, keluar dari Islam. Itu maksudnya adalah menjelaskan hukum perbuatannya, bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar, sebuah kekufuran dan sebuah kesyirikan. Namun nanti ketika kita menghukumkan orangnya, pelakunya, maka ada kaidah-kaidah yang lain yang harus diterapkan. Karena tidak semua orang yang melakukan pembatal Islam serta merta Islamnya batal.
serta-merta dia keluar dari Islam. Tidak, ya. Tidak seperti itu, ya. Karena ada hal-hal yang lain yang bisa menjadi uzur, ya, bagi pelaku kesyirikan atau pelaku kekufuran, sehingga dia tidak batal Islamnya. Tidak boleh kita hukumkan dia murtad, ya. Jadi beda untuk menyampaikan sebuah hukum, ya. Ini perbuatan ini hukumnya kufur, ya. Yang melakukannya bisa keluar dari Islam. Namun ketika kita menghukumkan si fulan melakukan kekufuran, si fulan melakukan kesyirikan, ya, belum tentu apa? Hukum tersebut berlaku pada dirinya, ya. Karena bisa jadi orang yang melakukannya karena kejahilan, ya. Dan seseorang diberikan uzur, ya, kalau dia melakukan karena kejahilan, ya. Memang tidak sampai padanya tentang pembatal-pembatal Islam. Dia tidak mengerti tentang pembatal-pembatal Islam. Atau dia beranggapan kalau orang sudah masuk Islam, sudah Islam selama-lamanya. Dia beranggapan amal apapun tidak akan, perbuatan apapun tidak akan menghilangkan agamanya. Keyakinan dia seperti itu. Dia jahil dengan tentang agamanya. Maka ini diberikan uzur orang seperti ini. Harus dijelaskan bahwasanya perbuatannya perbuatan kekufuran dan bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Setelah dia paham, setelah dia mengerti tentang hukum tersebut, lalu dia melakukan lagi, maka tidak ada uzur lagi baginya. Ini pertama, uzur pencegah pertama, seseorang tidak bisa dikatakan dia murtad atau keluar dari Islam. Pencegah kedua adalah terpaksa. Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, hambanya ketika dia melakukan sesuatu karena dipaksa, ya. Misalnya ada orang yang diancam, ya, kalau dia tidak melakukan kekufuran maka dia akan dibunuh, ya. Maka terpaksa dia mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur, ya. Orang seperti ini tidak bisa dikatakan dia murtad. Tidak boleh kita katakan dia keluar dari Islam, karena dia memang punya uzur terpaksa, ya, untuk melakukan tersebut. Kalau dia tidak melakukan maka dia akan dibunuh, ya. Dan ini terjadi kepada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kepada Ammar bin Yasir, ya. Beliau dipaksa oleh orang-orang musyrik untuk mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kalau tidak, ibunya akan dibunuh, ya. Maka Ammar bin Yasir terpaksa beliau mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencela Nabi jelas sebuah kekufuran, ya. Maka Ammar bin Yasir datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan apa yang sudah dia ucapkan, ya, kata-kata kufur, ya. Maka turunlah ayat Al-Quran, ya, surah An-Nahl, ya. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ya. Siapa yang melakukan kekufuran setelah keimanannya, kecuali, ya, orang yang hatinya tenang dengan keimanan, ini dikecualikan. Artinya dia melakukan perbuatan kekufuran, dia mengucapkan ucapan kufur atau kalimat-kalimat kufur, namun hatinya masih tenang dengan keimanan. Dia ucapkan itu, dia perbuat itu hanya karena terpaksa. Dan ini hanya ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
keterpaksaan dalam melakukan kekufuran dan kesyirikan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diberikan kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang seperti ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka harus pertahankan agama mereka. Walaupun mereka dibakar, walaupun mereka dibunuh, mereka harus pertahankan agama mereka. Namun berbeda dengan umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini diberikan ampunan pada 3 perkara, pada kejahilan, pada keterpaksaan, dan anak kecil sampai dia balik. Terkhusus keterpaksaan tadi diberikan kepada umat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Makanya ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang masuk surga karena seekor lalat dan masuk neraka karena seekor lalat. Sudah juga kita sampaikan di majelis ini. Itu terjadi pada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berjalan di sebuah kampung, dan penduduk kampung itu memiliki aturan, kalau ada yang lewat kampung mereka harus berkurban untuk berhala. Kalau tidak boleh lewat. Kalau maksa akan dibunuh. Maka satu orang dari 2 ini dia mencari lalat. Dia tidak bawa apa? Tidak bawa hewan, tidak bawa hewan yang bisa dikurbankan untuk berhala. Lalu kata penghuni kampung tersebut, berkurban walau seekor lalat. Maka orang ini mencari lalat dan berkurban, lalu dia dipersilahkan untuk melanjutkan perjalanannya. Dan satu orangnya lagi, dia tidak mau berkurban karena dia tahu kurban itu ibadah. Dia tidak mau berkurban untuk berhala walaupun seekor lalat. Maka orang ini dibunuh. Maka dia masuk surga, dan orang ini setelah dia melewati sebuah kampung, tidak lama dia mati dan dia dimasukkan ke dalam api neraka. Satu orang masuk neraka karena lalat dan satu orang masuk surga karena seekor lalat. Kalau terjadi itu pada umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu tidak mengapa. Karena diancam dibunuh untuk melakukan kekufuran, itu tidak mengapa untuk dilakukan karena keterpaksaan, asalkan hati kita masih tenang dengan keislaman, dengan keimanan. Jadi tadi karena kejahilan, karena keterpaksaan, atau yang ketiga karena syubhat. Di kepalanya ada syubhat. Dia menganggap, dia tahu itu tidak boleh. Dia dengar ada orang-orang mengatakan itu perbuatan kufur, sampai ilmunya kepadanya, namun dia masih ragu, tidak begitu yakin, karena ada syubhat yang ada di kepalanya. Dan syubhat yang terbesar biasanya apa? Dia berdalil dengan seorang tokoh. Itu syubhat yang terbesar. Ketika kita jelaskan ini sebuah kesalahan, ini sebuah kesyirikan, ini sebuah kekufuran, dia akan berdalil apa? Guru saya melakukannya. Si fulan wali Allah, dia seperti itu. Jadi syubhat yang sangat besar di kepala orang-orang yang awam. Dia pasti berdalil dengan apa? Gurunya. Dia berdalil dengan orang yang dia lihat adalah orang yang soleh, apalagi orang yang diagungkan oleh banyak orang. Dia akan katakan tidak mungkin guru saya tersesat. Tambah lagi syubhat yang lain. Syubhat yang lain apa? Dia berdalil dengan jumlah. Dia mengukur sebuah kebenaran dengan jumlah. Tidak mungkin jumlah yang sebanyak ini melakukan kesalahan.
Agama kita tidak diukur dengan jumlah, ya. Kebenaran bukan ukurannya jumlah, ya. Ukuran kebenaran apa? Sesuai atau tidak dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh salaful ummah. Itu ukuran agama yang benar. Sebanyak apapun orang yang melakukan sebuah kesalahan, dia akan tetap sebuah kesalahan. Ratusan bahkan ribuan orang melakukannya, dia tetap sebuah kesalahan, ya. Dan Nabi SAW pernah diperlihatkan, ya, umat-umat terdahulu, ya. Kata Nabi SAW, ya, aku diperlihatkan umat-umat terdahulu, ya. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, ya. Maka aku melihat ada seorang nabi, dia punya pengikut 3-9 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Dan aku diperlihatkan seorang nabi, dia hanya punya pengikut 1 atau 2 orang saja. Wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi, dia tidak punya pengikut walaupun 1 orang. Coba bayangkan, ada seorang nabi yang tidak ada yang beriman dengannya. Apakah nabi ini sesat? Tidak, mustahil. Apakah nabi ini tidak pandai berdakwah? Tidak. Nabi itu orang yang paling pandai berdakwah. Yang disampaikannya tidak benarkah? Jadi orang tidak mau mengikutinya. Yang disampaikan oleh para nabi adalah yang hak, yang benar. Dan itulah agama kita, bukan jumlah yang menjadi ukuran. Kalau jumlah yang menjadi ukuran, tentunya nabi yang tidak mengikut, dia yang dituduh sebagai orang yang tersesat, karena dia sendirian, tidak ada yang mengikutinya. Dia beragama dengan agama benar sendirian ketika itu. Semua kaumnya melakukan kekufuran dan kesyirikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jikalau engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi bukan sebuah ukuran, ya. Banyak atau sedikitnya manusia yang melakukan atau memahami sebuah agama. Kalau memang pemahaman itu benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sedikit apapun jumlahnya itu adalah sebuah kebenaran. Dan sebanyak apapun orang yang melakukan sebuah perbuatan atau meyakini sebuah keyakinan, kalau dia adalah sebuah kesalahan, maka selama-lamanya itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ini syubhat yang besar, ya, yang ada pada orang-orang awam, ya. Ketika kita jelaskan ini sebuah kesalahan, ini sebuah kesyirikan, ini sebuah kekufuran, dia akan berhujah apa? Tidak mungkin guru saya salah. Tidak mungkin, ya, orang yang sebanyak ini dia melakukan kesalahan, ya. Dan manusia sebanyak ini menunjukkan sebuah kebenaran. Jadi kita tekankan lagi, jumlah bukan sebuah ukuran. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang dia sedikit di sebuah daerah, dan kadang dia banyak di daerah yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia di muka bumi ini mesti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Namun kadang dia sedikit di suatu daerah, dan dia banyak di daerah yang lain, ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkaji nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Yang pertama tadi apa? Ini pembatal Islam yang akan kita bacakan, 10 ini bukan pembatasan, ya. Yang kedua, kita sedang membicarakan sebuah hukum, sebuah perbuatan, bukan menghukumkan orang yang melakukannya, ya.
Jadi jangan sampai ada yang salah paham ya. Ketika kita menjelaskan ini sebuah kesyirikan, ini sebuah kekufuran, lalu ada orang mengatakan ustadz ini mengkafirkan si fulan ya. Ustadz ini mengatakan si fulan musyrik ya. Enggak, kita menghukumkan, menjelaskan hukum perbuatan ya. Bukan menghukumi orang yang melakukan. Orang yang melakukannya dikaji lagi ya, dengan kaidah-kaidah yang lain ya, yang sudah kita sebutkan sebagian kaidahnya ya. Qala Syekhu rahimahullah ya. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya. As-salis, pembatal Islam yang ketiga adalah man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara ya. Pembatal Islam yang ketiga adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Jelas-jelas orang ini orang musyrik, penyembah berhala ya. Beragama bukan beragama Islam, lalu dia tidak kafirkan ya. Jelas-jelas agamanya Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, agama-agama yang lain. Jelas sekali. Ibadahnya pun di gereja, di tempat-tempat ibadah mereka. Lalu dia tidak apa? Tidak kafirkan itu ya. Au syakka fi kufrihim, atau dia ragu-ragu tentang kekafiran mereka orang-orang musyrik ya. Jadi ada yang tidak mengkafirkan ya. Mereka katakan apa? Orang Yahudi bukan orang kafir, orang Nasrani bukan orang kafir. Semua agama benar ya. Semua agama bisa masuk surga ya. Ini orang-orang liberal ya. Pluralisme ya. Pluralisme ya. Pemahaman seperti ini menganggap apa? Semua agama benar ya. Ini tidak benar ya. Menganggap semua agama benar ya. Buat apa Nabi SAW berdakwah kalau semua agama benar ya? Buat apa Nabi berperang dengan orang-orang musyrik ya, kalau semua agama benar? Buat apa Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul ya? Buat apa Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab-kitabnya kalau semua agama benar ya? Tidak ada faedahnya ya. Jadi yang menganggap semua agama benar ya, ini bahaya ya. Ini keyakinan kufur ya. Pluralisme ya. Itu i'tikad atau keyakinan ya. Keyakinan yang kufur ya. Au syakka fi kufrihim ya. Atau ragu dengan kekufuran mereka. Ketika ditanya orang Yahudi, orang Nasrani kafir atau tidak, dia katakan apa? Tidak tahu ya. Bisa kafir, bisa juga tidak kafir ya. Ragu-ragu ya. Au sahhaha madhhabahu, atau dia membenarkan agama mereka, agama orang-orang musyrik ya. Mereka katakan Nasrani juga benar, Yahudi juga benar ya. Syubhat mereka apa? Syubhat mereka, kata mereka orang-orang yang pluralisme ini ya, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala ya, itu menjadikan agama dengan satu tujuan ya, yaitu agar manusia ini berakhlak baik ya, agar taat kepada Allah ya, beribadah, berakhlak baik, tidak ada kejahatan ya. Itu semua pesan agama ya.
Sehingga kalau itu tercapai dengan agama apapun boleh. Ini kata mereka. Kata mereka yang apa? Pluralisme tadi. Kalau orang Islam dia baik, dia yang benar. Kalau orang Yahudi juga dia baik, maka dia benar. Yang penting dia menjadi orang yang baik. Itulah tujuan agama, kata mereka. Allah Ta'ala jadikan agama ini agar manusia jadi baik. Intinya itu. Jadi pakai agama apa saja, kalau jadi orang baik, benar. Ini yang mereka katakan. Syubhat, sebagian syubhat yang mereka sebarkan. Yang penting manusia itu apa? Baik. Tidak ada yang jahat. Dengan agama apapun silahkan. Jadi nanti Islam itu punya surga, punya neraka. Yahudi juga. Nanti ada surga Yahudi, ada neraka Yahudi. Nasrani juga ada surga Nasrani, ada neraka Nasrani. Ini tidak benar. Akidah yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini sangat-sangat tidak benar, dan ini mendustakan banyak ratusan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala katakan apa? Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Allah Ta'ala katakan apa? Orang-orang kafir dari ahli kitab. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ayat itu diberikan kepada apa? Orang-orang yang tidak beragama Islam, baik Yahudi, Nasrani atau agama-agama yang lain. Dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Kafir. Jadi istilah kafir ini pun sudah mulai ingin dihilangkan oleh orang-orang liberal. Karena mereka ingin apa tadi? Menyamakan semua agama. Agar tidak ada lagi yang mengatakan kafir. Sehingga kalimat kafir ini pun ingin dihilangkan. Maka ramai sebelumnya entah setahun yang lalu tidak boleh apa? Ada kalimat kafir, yang boleh apa? Non muslim. Ini tidak benar. Kalimat kafir ini kalimat lafaz syar'i. Ayat-ayat Al-Quran banyak kalimat-kalimat yang menggunakan kafir, yang menggunakan kalimat syirik. Ini kalimat harus tetap dijaga, harus tetap ada. Ini kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran dan hadis, jangan sampai dihilangkan. Jadi tidak boleh dihilangkan kalimat kafir. Mereka ingin menghilangkan itu karena mereka tadi ingin agar semua agama ini tidak ada yang kafir. Agama apapun itu bukan orang kafir. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala tegas. Ada orang kafir, ada orang mukmin. Wa huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kalian, di antara kalian ada yang beriman dan di antara kalian ada yang kafir. Kafir berbeda dengan iman, mukmin. Jadi kalimat-kalimat syar'i itu harus tetap dijaga dan harus tetap ada dan harus tetap tersebar. Tidak boleh dihilangkan. Dan menghilangkannya akan menghilangkan bagian dari agama. Menghilangkan kalimat syar'i itu menghilangkannya akan menghilangkan bagian dari agama. Atau akan menghilangkan wibawa agama, atau akan menghilangkan ketegasan dalam agama Islam. Coba kalau kafir diganti non muslim, tidak sangar lagi. Orang akan bermudah-mudah untuk melakukan kekufuran karena tidak ada lagi kata kafir. Non muslim terasa tidak sangar lagi.
Tapi kalau semua orang tidak akan mau dikatakan orang kafir, ya kan? Semua orang tidak mau dikatakan. Kita aja kalau ada orang Yahudi Nasrani lewat kita katakan kafir, dia akan marah. Ya. Inilah kalimat syar'i. Dia harus tersinggung dengan kalimat itu. Ya. Dia harus tersinggung dengan kalimat kafir dan dia harus kaji kenapa dia dikatakan kafir. Ya. Kalau non muslim, iya dia akan mengakui saya bukan muslim. Tidak apa-apa, kata mereka tidak apa-apa, memang kami bukan muslim. Tapi kalau kita katakan wahai orang kafir, pasti dia marah. Ya. Namun ini pun tidak beradab juga, ya. Intinya kalimat kafir, kalimat syirik jangan sampai hilang. Dan inilah wibawa agama Islam, ketegasan dalam agama Islam, ya. Perbuatan itu adalah perbuatan kafir, perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Orang akan membesarkan perbuatan tersebut dan akan berhati-hati, ya, untuk melakukan itu. Tapi kalau kalimat ini dirubah namanya atau sampai dihilangkan, maka orang tidak kenal lagi, ya, mana perbuatan kafir, mana perbuatan syirik, ya. Jadi kalimat ini jangan sampai dirubah, ya. Jangan sampai hilang dan jangan sampai berubah, ya. Sama dengan kalimat zina, ya. Zina dirubah bahasanya kecelakaan, musibah. Akhirnya orang ndak ngeri lagi berzina. Tapi kalau kita katakan zina itu, wah, terketuk hatinya, terpukul hatinya. Dia telah berzina, astagfirullah, saya telah melakukan dosa besar. Tapi dia kecelakaan, oh kecelakaan. Ya. Hamil di luar nikah, oh iya hamil di luar nikah. Terasa ringan, apalagi dengan bahasa yang indah. Ya. Riba itu dibahasakan dengan bunga. Ya. Ini kan nama yang sangat indah, ya. Riba itu kalimatnya aja orang pasti ini riba Pak, pasti dia astagfirullahaladzim, ya. Pasti dia apa? Ya minimal tersinggung lah, ya. Kalau kita katakan ada orang nawarin kita misalnya usaha apa, hutang, ya. Kita katakan ini riba, langsung dia putus tuh. Tapi kalau kita katakan ini bunga, enggak, ini bunga berapa persen aja, dia masih lanjut aja ngomongnya. Jadi jangan dihilangkan, ya. Kalimat bahkan orang muslim pun, ya, ikut-ikutan dengan ingin menghilangkan sebagian kalimat syar'i, diantaranya kalimat bid'ah, ya. Sebagian kaum muslimin anti sekali dengan kalimat bid'ah. Tidak boleh membid'ah-bid'ahkan orang, ya. Bilang saja kalau kamu memang, kata dia, ya, kalau kamu memang tidak suka, jangan dibilang bid'ah. Bilang saja tidak sesuai sunnah, ya. Tidak bisa, ya. Kalimat bid'ah itu jangan sampai hilang, ya. Jangan sampai hilang, jangan sampai diganti, agar orang betul-betul terpukul dengan kalimat itu, ya. Dan dia harus mengkaji kenapa dikatakan bid'ah, ya. Harus terpukul dengan kalimat syar'i. Itu kalimat yang tegas, ya. Kalimat-kalimat di Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu harus dijaga, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, ya, kalimat syar'i, ya, ini harus dijaga, ya. Di antaranya apa? Kalimat kafir tadi, ya. Kita harus mengkafirkan orang-orang musyrik, ya. Kita katakan orang Nasrani, orang Yahudi itu memang mereka apa? Orang kafir, ya. Penyembah berhala kafir, agama Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, ya. Semuanya kita katakan kafir, ya. Semuanya kita katakan musyrik, ya. Jadi harus selalu ada kalimat-kalimat yang seperti ini, ya. Kafara, kata beliau apa? Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu dengan kekufuran mereka atau membenarkan agama mereka, kafara, maka dia apa? Menjadi kafir, keluar dari Islam, ya. Ini hukum perbuatan.
orang yang seperti itu dia kafir. Ya. Ini hukum perbuatan. Ya. Tapi ketika ada yang mengatakan seperti itu, maka dikaji lagi. Apakah orang ini berlaku pembatal Islam yang kita jelaskan ini atau tidak? Apakah ada penghalang-penghalangnya bagi dia sehingga dia tidak bisa dikatakan keluar dari Islam? Ya. Kita katakan penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak. Ya. Kata beliau, Al-thalis minan nawaqid man lam yukaffir al-musyrikin alladhina ya'buduna ma'allahi ghairah fa ya'buduna al-ahjar wal ashjar aw al-mauta aw al-baqar aw as-saliba aw al-masiha wa ummuhu. Ya. Termasuk pembatal Islam adalah orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, yaitu mereka yang menyembah, yang beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Mereka menyembah batu, menyembah pohon, menyembah orang yang mati, menyembah sapi, menyembah salib, menyembah Nabi Isa dan menyembah ibunya. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah? Ya. Tentunya bukan. Ya. Nabi Isa ya, tentunya menyeru kepada tauhid. Ya. Namun orang-orang yang datang ya, setelah beliau ya, mengikutnya yang berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Makanya ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa inna ahlaka man kana qablakum ya, al-ghulu ya. Termasuk sesuatu yang perbuatan ya, yang menjadikan umat-umat terdahulu ya, mereka hancur ya, mereka sengsara adalah al-ghulu ya, berlebih-lebihan, al-ghulu fi salihin ya, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang soleh ya. Tidak boleh ya berlebihan mengagungkan orang-orang soleh ya, mengagungkan para nabi dan rasul dengan keagungan yang berlebihan, ini tidak boleh ya. Tetap saja apa? Nabi dan Rasul mereka adalah sebagai manusia. Ya. Banyak ayat Al-Quran, Qul innama ana basyarun mithlukum. Katakan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, katakan kepada kaummu, ya, ana basyarun mithlukum. Saya manusia seperti kalian. Ya. Yuha ilayya, namun diwahyukan kepada diriku. Ya. Jadi bedanya, mereka sama dengan kita manusia, namun bedanya apa? Mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala berikan wahyu, yang Allah Ta'ala pilih sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Berarti sama-sama manusia, manusia yang tidak boleh disembah, dan seorang nabi dan rasul yang harus diikuti ya. Jadi yang namanya makhluk, selama-lamanya makhluk tidak boleh ada anggapan dia memiliki sifat ketuhanan ya. Kalau ada puji-pujian terhadap seorang nabi, pujian itu berlebihan, bahkan mengandung ya, ada sifat ketuhanan ya, dalam pujiannya ya. Maka ini pujian yang berlebihan. Sebagaimana ada pujian kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW di sebuah bait ya, bait syair ya. Dia katakan apa? Wa ilmuka ilmul lauhi wal qalami ya. Wahai Muhammad, ilmumu ya, pengetahuanmu adalah ilmu yang tercatat di Lauhil Mahfuz ya. Dia memuji Nabi SAW dengan pujian yang berlebihan. Dia katakan apa?
wahai Rasulullah, engkau mengetahui segala apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Dan sebagaimana kita ketahui, catatan Lauhil Mahfuz yang ada di Lauhil Mahfuz itu catatan takdir yang Allah Ta'ala catat sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun, dan yang akan terjadi di muka bumi sesuai dengan catatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Artinya Nabi SAW mengetahui segala apa yang terjadi di muka bumi. Ini berlebihan. Dan ini ilmu, sebenarnya ilmu khususiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang mengetahui apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Tidak ada seorang malaikat pun dan seorang nabi dan rasul pun yang mengetahui apa yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Lalu dia katakan apa? Wa ilmuka ilmul lauhi wal qalami. Ilmu wahai Muhammad, ilmu lauhi wal qalami. Ilmu yang ada di Lauhil Mahfuz dengan al-qalami, dengan pena yang mencatat di Lauhil Mahfuz. Padahal Nabi SAW berperang pernah kalah. Perperangan apa? Uhud. Banyak para sahabat Nabi SAW yang mati syahid di peperangan Uhud. Kalau Nabi mengetahui perkara gaib, Nabi tidak akan berangkat perang. Tidak akan membiarkan para sahabat beliau mati begitu saja di tangan orang-orang kafir. Namun karena Nabi tidak mengetahui perkara gaib, Nabi berusaha mempertahankan agama. Berperang, iya berperang, sampai Nabi terluka, sampai para sahabat banyak yang wafat mati syahid, karena Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Jadi itu pujian yang sangat berlebihan, dan dengan itulah orang-orang Nasrani mereka tersesat. Mereka berlebihan terhadap Nabi Isa alaihi salam, seorang nabi yang mereka jadikan anak Tuhan, bahkan mereka katakan Tuhan. Dan akidah ini ada sangat disayangkan, masuk dalam akidah orang-orang Muslim. Mereka menganggap apa? Tiga ini satu. Jadi mereka katakan Allah ini Tuhan Bapa, Maryam Tuhan Ibu, Isa Yesus Tuhan apa? Anak. Tiga ini mereka katakan apa? Satu. Three in one. Satu dari tiga dari satu. Jadi tiga ini kata mereka hakikatnya satu. Tiga ini hakikatnya apa? Satu. Dan ini ada ternyata tersebar di masyarakat awam, dan tersebarnya lewat kajian Nur Muhammad. Jadi kata mereka, Muhammad itu tercipta dari nur Allah, sehingga Muhammad dan Allah itu esa, satu. Nah, ini sama dengan orang-orang Nasrani. Tiga ini satu, ini Allah dan Muhammad adalah esa, satu. Jadi kata dia, jelas sekali nih, ada di YouTube ustadznya yang bilang seperti itu. Jadi kata dia, Allah itu Muhammad, Muhammad itu adalah Allah. Ini jelas sekali ada sebuah kekufuran dan difatwakan oleh MUI Banjarmasin. Ini pemahaman yang sesat, pemahaman yang sesat. Dia ustadznya orang Banjar, dan setelah keluar fatwa itu ternyata dia entah lari atau apa, setelah itu ada kajiannya di Amuntai. Mungkin dah tidak laku di Banjarmasin, pergi kabur ke Amuntai, wallahu alam. Ini ada, dan pemahaman ini apa? Lewat Nur Muhammad. Dia katakan inilah pintunya. Pintunya apa? Nabi Muhammad tercipta dari nur. Ini salahnya. Pintunya di sana. Padahal kita Ahlus Sunnah mengatakan apa? Nabi Muhammad tercipta
seperti manusia. Ya. Seperti kita, ada ayah, ada ibu. Ya. Bukan tercipta dari cahaya. Yang tercipta dari cahaya apa? Malaikat. Ya. Manusia tercipta dari tanah, saripati tanah. Ya. Tanah atau dari tanah Nabi Adam, kita dari saripati tanah. Ya. Malaikat tercipta dari nur, jin tercipta dari api. Kalau Nabi Muhammad SAW tercipta dari nur, berarti dia jenisnya jenis malaikat, bukan jenis manusia. Ya. Padahal Allah Ta'ala banyak di ayat-ayatnya, Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk mengakui di hadapan umatnya dia adalah manusia. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan wahai Muhammad kepada kaummu, ana basyarun mislukum. Katakan seperti itu. Saya manusia sama seperti kalian. Ya. Bahkan orang-orang musyrik, ya, mereka tahu Nabi Muhammad itu manusia. Nabi-nabi sebelumnya pun mereka percaya mereka adalah manusia. Orang-orang musyrik, ya, di zaman Nabi kita dan di zaman nabi-nabi sebelumnya, mereka tahu Nabi itu manusia. Makanya mereka tidak beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma mana'an nasa ay yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyara rasula." Ya. Tidaklah yang mencegah manusia untuk beriman ketika hidayah datang kepada mereka melainkan dengan satu alasan, ab'atsallahu basyara rasula. Mereka katakan, kenapa Allah Ta'ala utus, ya, seorang manusia sebagai rasul, sebagai utusan. Ya. Aba'atsallahu basyara rasula. Kenapa Allah Ta'ala utus yang menjadi rasul adalah manusia? Orang-orang musyrik zaman dulu mereka ingin rasul itu dari kalangan apa? Malaikat. Ya. Mereka ingin. Ya. Mereka tidak mau yang diutus adalah kalangan manusia. Mereka maunya malaikat. Sehingga mereka tidak mau beriman. Ya. Intinya orang-orang musyrik zaman dulu saja tahu, ya, Nabi itu apa? Manusia. Lalu orang Islam zaman sekarang mengatakan Nabi bukan manusia, ya. Jenisnya jenis malaikat. Ya. Ini lebih tahu orang-orang musyrik zaman dulu daripada orang Islam sekarang berarti. Ya. Kalau ada masih pemahaman yang seperti itu, ya. Jadi di pintu itu, ya, lahirnya pemahaman apa? Kalau bahasa akidahnya akidah wahdatul wujud, ya. Wahdatul wujud, ya. Yang wujud ini menjadi satu, ya. Wujud ini apa? Semua yang wujud itu satu, yaitu Allah, ya. Jadi tidak ada lagi kita ini, tidak ada, ya. Kita ini tidak ada. Hakikatnya Allah yang ada, kita ini tidak ada. Ya. Ini akidah apa? Siti Jenar kayaknya. Ada Siti Jenar. Itu wahdatul wujud, ya. Entah wahdatul wujud atau apa? Ittihadiyah. Ya. Antara dua ini. Ya. Akidah dia kurang lebih saja dua ini. Wahdatul wujud itu menjadikan semuanya ini menjadi dikatakan satu saja. Jadi tidak ada kecuali Allah yang ada. Tidak ada kecuali Allah yang ada. Adapun ittihadiyah itu menggabungkan semuanya, ya. Menggabungkan apa? Semuanya menjadi satu. Menggabungkan semuanya menjadi satu, ya. Kalau bahasa kitanya ittihadiyah itu kalau kita bikin teh, ya, maka teh itu apa? Menyatu dengan air putih, itu ittihadiyah, ya. Tidak bisa terpisah, ya. Dua benda yang tidak bisa terpisah, ya. Yang hakikatnya satu, ya. Adapun wahdatul wujud, dia menganggap ada benda-benda, namun hakikatnya yang wujud itu apa? Satu saja, ya. Ini semua apa? Akidah-akidah yang keluar dari Islam, ya. Dan biasanya
yang seperti ini dapatnya di warung, ya. Warung biasanya. Di warung, ngambil ngopi, ngeteh, pandiran Nur Muhammad, pandiran Nur Muhammad, ya. Akhirnya tersebar, ya, akidah-akidah seperti ini. Dan banyak orang yang tidak sholat gara-gara kajian seperti ini, ya. Akhirnya banyak orang yang tidak mau sholat, ya. Dianggap sampai sudah ilmunya, ya. Kalau sudah mengkaji itu tahu sudah rahasianya, ya. Rahasianya itu udah tahu, ya. Ya kalau udah tahu rahasia, enggak sholat lagi, ya. Nabi aja itu sholat sampai apa? Bengkak kaki beliau, ya. Orang yang paling bertakwa, orang yang paling kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Siapa yang bisa mencapai derajat Nabi Muhammad? Tidak ada, ya. Setinggi apapun ilmu, amal yang kau punya tidak akan menyaingi, bahkan sahabat Nabi pun tidak akan tersaingi. Bagaimana dengan menyaingi Nabi? Dan Nabi bengkak kaki beliau sholat, ya. Ini bepandiran di warung kada sembahyang. Gara-gara sampai ilmunya tadi Nur Muhammad. Wa hadhihi da'wah tatadamman anna risalat Muhammad sallallahu alaihi wasallam laysat 'ammatan lil bashariyah, ya. Bal kana yaqulu ba'dun nasara innahu rasulullah ila al-arab, ya. Wallahu yaqul wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Dan dakwah yang seperti ini, dakwah ajakan untuk menyamakan semua agama tadi, ya. Semua agama benar, ya. Sehingga tidak boleh kita mengkafirkan, mensyirik, tidak boleh mengkafir-kafirkan, tidak boleh mensyirik-syirikkan, tidak boleh, ya. Dakwah yang seperti ini mengandung, ya, secara tidak langsung dia mengatakan apa? Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukan risalah umum untuk seluruh manusia, ya. Bahkan sebagian orang Nasrani mengatakan apa? Kata beliau di sini bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu hanya diutus untuk orang Arab saja. Jadi Islam itu hanya untuk orang Arab. Yang bukan Arab, ya tidak apa-apa tidak Islam, seperti itu, ya. Dan sudah ada, ya, orang-orang yang ingin memisahkan antara Islam Arab dengan Islam Indonesia, ya. Islam Nusantara, ya. Ini bentuk dakwah seperti ini juga, ya, menjauhkan kita dari agama yang murni, ya. Jadi dikatakan hukum-hukum yang ada di Al-Quran dan hadis ini cocoknya untuk orang Arab. Karena memang turunnya di sana. Kita di sini ya sesuaikan dengan adat kita. Jadi bagaimana adat kita? Kita Islam, tapi sesuaikan Islam itu dengan adat. Yang Al-Quran hadis itu memang sesuai dengan adat orang Arab. Sehingga memang Islam mereka yang seperti itu. Kita, ya Islam kita sesuaikanlah dengan adat. Jadi Islamnya yang disesuaikan dengan adat. Bukan adatnya yang disesuaikan dengan Islam. Jadi ada Islam Arab, ada Islam Nusantara. Padahal Islam itu satu. Dimanapun kita berada, Islam itu satu. Agamanya yang diajarkan sama, kiblatnya sama, sholatnya sama. Jadi tidak boleh, ya, kita beda-bedakan Islam Arab seperti ini, Islam kita berbeda, ya. Tidak. Itu bentuk kita akan dijauhkan dengan agama yang murni, ya. Karena Islam datang dari Arab, ya. Sumbernya juga berbahasa Arab, Al-Quran dan Sunnah, ya. Kita diajak untuk membenci orang Arab, ya. Kita diajak apa? Untuk membenci yang Arab-Arab, sehingga ada orang-orang yang tidak mau lagi belajar bahasa Arab. Sehingga orang membedakan antara Islam Arab dengan Islam Nusantara. Sehingga adat-adat ini akan bisa dimasukkan untuk agama, ya. Artinya agamanya yang akan dirubah, yang disesuaikan dengan adat, ya. Sehingga rusaklah agama, ya.
Kalau seperti itu beragama, tidak ada nanti persatuan dalam agama, tidak ada. Tidak akan ada persatuan dalam Islam. Semua akan berbeda. Indonesia agama Islamnya beda. Nanti Eropa ya, dan lain-lainnya nanti Islamnya apa? Beda. Tidak ada lagi ya. Hanya sama nama saja nanti. Hanya sama pada nama saja Islam, tapi ternyata amaliyahnya masing-masing berbeda sesuai dengan daerah masing-masing ya. Padahal Islam itu apa? Satu ya. Tidak boleh ada yang berbeda ya. Jadi tidak ada persatuan kecuali persatuan dengan agama yang murni, dengan akidah yang benar. Itulah persatuan yang betul-betul bersatu ya, di atas agama yang benar ya. Kalau di agama ini pemahamannya berbeda, pengamalannya berbeda, disitulah bentuk apa? Perpecahan. Di sanalah bentuk perpecahan ya. Sedikit lagi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ya. Dan terakhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bantahan bagi orang yang tadi mendakwahkan pluralisme tadi, yang mengatakan agama Islam itu benar ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, artinya demi Allah. Nabi sampai bersumpah ya. Kata Nabi apa? Demi Allah, tidaklah seseorang dari umat ini, baik dia Yahudi atau dia Nasrani, kemudian dia mati dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia termasuk penghuni api neraka. Jadi walaupun Yahudi dan Nasrani, walaupun dia beragama dengan agama yang murni, misalkan ya, masih ada agama murni orang Yahudi dan Nasrani. Misalkan ada orang yang masih apa? Mempertahankan agama murni Yahudi dan Nasrani, artinya dia masih bertauhid, masih sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa ya. Orang Nasrani yang bertauhid misalnya, lalu dia hidup sampai sekarang, dia mempertahankan agamanya, dia hidup sampai sekarang, dia tidak beriman dengan Nabi, dia termasuk penghuni api neraka. Dia termasuk orang yang kafir ya, keluar dari Islam, walaupun dia beragama apa? Agama Nasrani yang murni. Kenapa dia kafir? Karena dia tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau sebelum Nabi diutus, dia beragama murni dengan agama Nasrani, dia masuk surga. Orang Yahudi, orang Nasrani, yang dia beragama yang murni ya, bukan agama yang sudah dirubah ya, bukan agama yang bercampur kesyirikan. Agama Nasrani Yahudi sekarang kan bercampur kesyirikan. Kita berbicara apa? Orang Yahudi Nasrani yang masih agamanya murni ya, masih mengamalkan kitab-kitab yang tidak dirubah oleh manusia. Artinya dia bertauhid. Kalau dia mati sebelum Nabi Muhammad diutus, dia masuk surga. Tapi kalau dia mati setelah Nabi diutus dan dia mendengar ada seorang Nabi Muhammad, dan itu dia tahu ada di kitabnya, dan itu ada memang di kitab-kitab mereka ya. Dijelaskan ciri-ciri Nabi Muhammad SAW. Dia tahu ada seorang Nabi yang diutus, sudah waktunya diutus, dia sudah waktunya harus beriman. Ternyata dia tidak mau beriman, maka apa kata Nabi? Dia masuk neraka. Dia orang yang bukan mukmin karena dia tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau orang yang beragama bukan agama yang murni ya.
Orang yang beragama murni saja dia harus beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan orang yang memang dari agamanya agama yang sudah bercampur dengan tangan manusia, dirubah, ya, dihilangkan, ditambahkan, ya, di kitab-kitab mereka, ya, maka jelas, ya, mereka orang yang kafir, yang tidak muslim, keluar dari Islam, orang-orang musyrik, ya. Jadi harus ada pembeda, ya. Ini muslim, ini kafir, ini musyrik, ya. Makanya tidak boleh kita ikut-ikutan agama mereka, beda, ya. Natal, ya, agama mereka, kita tidak boleh ucapan selamat Natal. Beda, agama kita, agama mereka, agama mereka, ya. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan nanti pertemuan berikutnya, ya. Pembatal Islam yang keempat, ya, yaitu tentang orang yang beriktikad bahwasanya selain tuntunan Nabi itu lebih sempurna, ya. Selain hukum yang dibawa oleh Nabi itu lebih sempurna daripada hukum Nabi SAW. Ini adalah i'tikad yang kufur juga, yang mengeluarkan orangnya dari agama Islam, ya. Semoga apa yang kita kaji menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita, ya. Menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala teguhkan kita di agama yang murni ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita, ya, akidah keluarga kita, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah kepada kita, ya, agar kita selalu berjalan di atas agama yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.